Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kita aturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Alhamdulillah pada sore menjelang malam dan sudah masuk malam ya, kita bisa bermuwajahah hadir bersama-sama di Masjid Cordoba ini dalam keadaan sehat walafiat. Semua sehat Bapak Ibu nggih, jemaah nggih. Alhamdulillah. Semoga Allah beri senantiasa kesehatan kepada kita semua. Semoga kehadiran kita di rumah Allah ini dan dalam majelis ta'lim ini membawa kemanfaatan dan mendapatkan berkah dan ridho serta pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sholawat dan salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita sebagai umatnya senantiasa tetap istiqomah atau konsisten mengikuti ajaran-ajaran beliau, sunnah-sunnah beliau kita teladani, dan semoga kita bersama orang-orang yang kita cintai bersama beliau masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Ibu, bapak, saudara dan saudari yang berbahagia, kehormatan buat saya untuk bisa hadir di kajian ini setiap bulan dilakukan di Masjid Cordoba ini. Bapak Ibu semua yang saya hormati, sesuai tema yang saya diberikan oleh Mas Rahmat selaku pengelola masjid, bagaimana kita meningkatkan ketakwaan kita dengan bersyukur atau syukur sebagai bentuk ketakwaan kita. Nah, tema ini menurut saya ini bisa dijadikan dua judul ya, sehingga saya coba menggabungkan dua judul dalam satu tema, yaitu bertakwa dan bersyukur ya. Kita sering mendengar kata takwa ya. Takwa itu apa sih gitu ya. Nanti kalau tanya takwa itu apa? Baju gitu ya. Karena ada baju takwa gitu, baju koko. Takwa itu bahasa Arab ya. Artinya itu takut ya. Takut kepada Allah kalau kita tidak melaksanakan perintahnya. Wah, kalau saya nggak sholat sekarang, taunya saya meninggal dalam keadaan tidak sholat. Wah, saya bisa masuk neraka. Kalau saya berbuat maksiat sekarang atau berbuat dosa, saya belum bertaubat. Wah, bisa-bisa saya masuk neraka, kan gitu. Itu takut kita. Atau saya mumpung ada kesempatan sekarang untuk sholat ke masjid berjamaah gitu. Saya sehat, kuat, dan bisa berangkat ke masjid. Kalau saya lakukan sekarang lebih baik. Kalau saya tunda besok, belum tentu saya punya kesempatan. Ketakwaan itu adalah takut yang seperti itu. Bahwa kita takut tidak melaksanakan Allah, dan kita takut akan diazab oleh Allah atas perbuatan kita itu. Nah, takwa juga berarti kalau kita itu memahami terminologi, melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang dilarang. Allah pada kita itu cuma dua loh Bapak Ibu. Kalau tidak memberikan perintah, kalau tidak memberikan larangan. Misalnya kita disuruh sholat, itu perintahnya ya, aqimis sholat, dirikanlah sholat ya. Tapi ketika kita misalnya dilarang meminum makanan yang minuman yang haram misalnya, ada dalilnya gitulah. Hurrima alaikum, diharamkan kepada kalian. Apa itu? Ya, salah satu yang diharamkan itu adalah khamar. Ya, khamar itu minuman yang memabukkan kita. Minuman yang membuat orang teler, membuat kesadaran orang hilang.
larangan Allah. Atau Allah mengatakan misalnya dilarang kita berbuat jahat seperti mencuri misalnya. Ya. Tidak boleh kita melakukan mencuri mengambil hak orang lain yang bukan hak kita. Apakah pencuri maling-maling kecil atau sampai ke maling besar gitu kan, yang ngambil uang yang bukan hak dia gitu. Itu larangan. Kalau kita bisa memilih melaksanakan perintah Allah, lalu kita tidak memilih ya melanggar larangan Allah, kita itu sudah disebut dengan takwa. Jadi melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya, itu takwa. Makanya dalam Al-Quran itu dalam surat Al-Baqarah ya, ayat 197 Allah katakan wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa ya ulil albab. Berbekallah kalian, karena sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Hai orang-orang yang berakal. Bekal kita itu hanya takwa. Ya. Baik di dunia maupun di akhirat. Loh, kok bisa di dunia juga? Kalau kita melaksanakan apa yang baik, kita tidak dianggap melanggar hukum. Kita melakukan kebaikan kok, menolong orang itu baik. Ya. Ucapan yang baik kepada orang lain itu baik. Silaturahmi dan orang itu baik, ya. Memberi orang nasihat itu baik gitu, karena itu perbuatan baik ya. Tapi sebaliknya ketika kita misalnya melakukan keburukan ya, karena memang efek atau akibat dari perbuatan buruk itu memang buruk buat kita dan buruk buat orang lain. Contoh misalnya minuman khamar atau minuman yang memabukkan. Kenapa Gusti Allah melarang kita meminum khamar itu? Bukan hanya merusak pikiran kita. Ketika seseorang sudah minum yang memabukkan, kecanduan itu kan susah menghilangkannya Bapak Ibu. Dan orang yang minum minuman keras itu biasanya tindakan-tindakan yang dia lakukan itu tidak terkontrol. Ya, kesadarannya hilang. Siapa yang mengatakan itu, Pak? Belum lagi nanti paru-parunya, ya, kesehatannya yang lain itu rusak karena psikologisnya. Makanya banyak juga yang terjadi sekarang itu, orang sengaja merusak dirinya dengan mabuk-mabukan, padahal mabuk-mabuk itu akibatnya padahal buruk buat dia. Orang naik mobil kecepatan tinggi, menyetir kendaraan dalam keadaan mabuk, dipastikan dia akan kecelakaan. Ya. Orang dalam keadaan mabuk, dia tidak sadar ternyata dia hanya bertengkar biasa, tapi bisa terjadi pembunuhan. Ya. Makanya bekal, kalau Allah mengatakan bekal sebaik-baik bekal itu adalah takwa, bila kita mampu melaksanakan perintah Allah dan mampu kita menjauhi larangan Allah di dunia maupun di akhirat. Pasti kalau di akhirat. Pertanyaan yang muncul kalau kita disuruh berbekal takwa itu kenapa Allah kok menyuruh kita bekal takwa untuk akhirat? Bapak Ibu, ketika kita meninggalkan dunia ini, yang berbentuk benda dunia yang kita bawa cuma apa Bapak Ibu? Kain kafan. Kain kafan yang tidak ada kantongnya. Nantinya nggak bawa duit gitu loh. Hanya kain kafan bentuk dunia yang kita bawa. Mungkin jemaah pernah melihat ada atau ketika takziah, ini kok lama ya, orang sudah takziah dari tadi dan mayat belum juga disolatkan. Kenapa kok lama belum disolatkan dia? Ternyata si mayat yang meninggal itu dia memakai gigi yang dilapisi dengan emas. Boleh dibawa nggak Bapak Ibu? Nggak boleh, harus dilepas dulu. Orang hidup saja nyopot gigi yang dibawa ke dokter gigi itu susah gitu ya. Apalagi kalau orang itu sudah meninggal. Ya, walaupun dia akan nurut saja pada orang yang yang melepaskannya, dan biasanya harus mendatangkan ahli gigi yang bisa melepas. Kenapa nggak boleh secuil pun emas tuh nggak boleh kita bawa? Kenapa? Dia adalah benda dunia.
Kalau kain kafan yang kita bawa, karena memang untuk menutup aurat kita, Bapak Ibu.